Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bertemu lagi di mata kuliah etika profesi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana etika pemanfaatan teknologi informasi gitu ya. Seperti sendiri di dalam eh, teknologi informasi pun tentunya ada etikanya ya, ataupun norma ataupun yang perlu kita taati gitu ya. Oke. Nah, di dalam etika penggunaan TI ya, secara umum kalau kita bicara tentang ini disebutkan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Jadi sama di dalam teknologi pun sama ya. Jadi aturannya pun sama seperti di dunia nyata. Ya, walaupun kalau di dalam dunia telekomunikasi, internet ataupun lain, eh, itu juga bisa ya kita berubah jadi siapa dan sebagainya. Tentunya sama untuk mengatur tatanan di dunia informasi juga sama seperti dalam kehidupan nyata, gitu ya. Nah, moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh masyarakat secara universal. Nah, jadi inilah yang merupakan ya, apalagi kita. Jadi ibaratnya bangsa timur gitu ya, Indonesia itu termasuk golongan adalah bangsa timur yang sangat menjunjung nilai norma adat dan istiadat gitu ya. Jadi Indonesia terkenal sopan, terkenal punya etika dan sebagainya. Nah, perbedaan bahwa etika akan menjadi berbeda dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tentunya sama tadi akan berpengaruh entah kebudayaan, norma, atau adatnya masing-masing suatu wilayah gitu ya. Jadi misalnya di Indonesia itu udah pluralisme ya gitu ya. Masing-masing daerah walaupun bisa jadi satu pulau tetapi akan terbagi dalam bentuk beberapa daerah yang masing-masing mereka masih banyak yang menjunjung nilai adat dan istiadat gitu ya, ataupun norma yang berlaku di masyarakat seperti itu. Oke. Nah, alasan utama minat masyarakat tentunya ya. Jadi tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer. Kenapa? Jadi pengguna internet itu sangat saking banyaknya ya. Bahkan kalau lihat kayak pengguna handphone atau mobile itu bisa hampir 3 kali lipat daripada jumlah penduduk. Nah, artinya apa? Masyarakat ataupun orang-orang itu ada satu orang yang mempunyai 3 mobile application, 2 mobile application dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasan utama yang ini. Pertama adalah kelenturan logika atau logika accountability ya, di mana kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi di dalamnya ada coding atau memprogram. Nah, memprogram itu kan bagaimana kita membuat instruksi-instruksi di dalam sebuah komputer gitu ya. Nah, itu kan tergantung kita yang mau program mau seperti apa. Misalnya ada orang yang menciptakan robot. Nah, robot itu ya tergantung yang diperintahkan, isinya di program apa. Nah, itu kan akan berpengaruh dalam beberapa aspeknya. Nah, itu nanti akan punya dampak seperti apa. Kemudian faktor transformasi. Faktor transformasi atau transformation faktor. Di sini adalah contoh fasilitas email yang bisa sampai tujuan dan dapat dibuka atau dibaca dimanapun kita berada. Jadi kan contoh ini mengubah yang darinya fisik tadinya surat pengurat secara fisik gitu ya, sekarang menggunakan elektronik. Nah, email akan ketahuan sudah dibuka belum sama yang baca gitu ya, sudah di belum gitu ya, sudah nyampe atau belum, kirim atau tidak gitu ya. Nah, itu kan langsung tepat sasarannya gitu ya. Nah, jadi dia bisa dibuka atau dibaca dimanapun berada. Yang jelas sudah dapat aksesnya ya. Nah, jadi problemnya tinggal masalah akses. Dia mau buka di mana aja dan kapan saja. Kemudian faktor tak kasat mata atau invisible factor. Ini juga akan berpengaruh. Teori transformasi yang dulunya apa konvensional nunggu berapa detik, kalau sekarang real time ya. Jadi hitungan detik sudah sampai tujuan. Nah, kemudian faktor tak kasat mata.
Nah, keselamatan ini invisible factor, semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan, yang membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan yang rumit terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Kan jadi gini, ketika kita ngoding atau memprogram, kan nanti ketika digunakan, nggak akan kelihatan nih bagi yang menggunakan. Tetapi itu akan sangat berpengaruh dampak. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu ada program yang disisipkan ya, yang nanti itu akan aktif pada waktu tertentu. Nah, itu juga sama. Ada namanya invisible factor. Nah, itu juga kita kan nggak tahu, misalkan ya, ada orang bikin programmer jahat, bisa jadi sekarang normal. Pada suatu saat tertentu kita buat menjadi error misalkan. Atau mencuri data dan sebagainya ya. Nah, itu juga akan jadi faktor yang tidak kelihatan gitu ya. Nah, nanti kalau kita bicara tentang aktivitas etika komputer gitu ya, eh, dua aktivitas utama dari komputer. Pertama adalah waspada, terus kemudian sadar. Jadi waspada apa? Ya kan tadi dalam hal misalkan itulah program, inilah elektronik, ada meninggalkan jejak dan sebagainya gitu ya. Kita selalu waspada dan sadar gitu ya. Apa nanti dampaknya, apa nanti kita datanya dicuri dan sebagainya, ataupun data kita disalahgunakan dan sebagainya. Nanti akan jadi ada 2 poin akibat seperti kita secara waspada, kita perlu berhati-hati dan sadar. Jadi jangan sampai kita seenaknya gitu ya. Gitu. Jadi kita harus mawas diri gitu ya, seperti itu. Nah, dampak pemanfaatan TI yang lain. Nah, menurut Ima Deviniana, dampak pemanfaatan informasi yang kurang tepat sebagai berikut ya. Jadi ini ada menjadi dampak ketika kita melakukan teknologi informasi yang akan berpengaruh pada beberapa aspek kan gitu ya. Nah, kita contoh misalnya rasa takut. Nah, takutnya dari apa? Ya tadi jangan-jangan gitu ya programnya kita disisipin sama orang yang suatu saat bisa mencuri data kita ataupun uh, merusak ataupun merusak data ataupun apapun gitu ya, tergantung ini juga takut-takut informasi kita dicuri dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kita tadi dari dampak negatif tentunya manfaat dan mudaratnya lebih banyak tidak gitu ya. Dampak positifnya manfaatnya lebih banyak daripada negatifnya kan gitu ya. Teknologi selalu seperti itu. Setelah sesuatu pasti semuanya ada resikonya. Jadi mungkin semakin mudah tapi ada juga resikonya kan gitu ya. Keterasingan jelas. Jadi orang sekarang sudah merasa sendiri, apalagi kalau nanti misalkan itu kecilkan dan sebagainya gitu ya. Kalau yang ketinggalan teknologi gitu merasa asing karena nggak bergaul di masyarakat teknologi informasi gitu ya. Nah itu juga akan berpengaruh. Golongan informasi dan minoritas. Jadi yang nanti akan muncul golongan informasi dan minoritas. Jadi ada yang orang pintar banget. Kenapa? Dia dapat mengakses informasi yang seluas-luasnya kan gitu ya. Ketik di Google, ketik di itu informasi dapat. Tapi bagi orang tertentu yang miskin akses gitu ya, internet ataupun apa, kamu jadi minoritas. Itu nyawa naon ya, ya. Tidak tahu apa-apa. Sedang sekarang kan sedang ramai misalkan viral apa. Jadi tidak tahu dia seperti itu ya. Pentingnya individu. Jadi kan kadang sekarang dengan adanya teknologi informasi kan kita jadi selama semuanya terawasi gitu ya. Misalkan Anda ya bentar-bentar update status dan sebagainya. Kadang-kadang sekarang sisi personality Anda bisa ditelepon kapan saja karena kan bisa akses di mana saja gitu ya. Nah itu kadang-kadang individu kita juga akan berpengaruh kan gitu ya. Baik nanti bisa mempengaruhi kegiatan. Sekarang juga sama. Bagi-bagi yang dicari handphone gitu ya, bukan yang lain. Cek status dan sebagainya. Kemudian tingkat kompleksitas setelah kecepatan sudah tidak dapat ditangani. Jadi semakin sekarang tuntutan ya, bagaimana pemerintah membuat palaparing fiber optik seluruh Indonesia kan gitu ya, untuk mengcover kecepatan gitu ya, tuntutan daripada zaman sekarang. Coba bayangkan kalau dulu masih belum saya menggunakan fiber optik ya, jaringan-jaringan internet nggak akan secepat sekarang. Zaman dulu masih ingat ya, telepon instan, masih pakai telepon biasa, kemudian berubah jadi ADSL, itu masih telepon biasa, tapi teknologinya lebih cepat, gitu ya, sampai sekarang menggunakan fiber jauh perubahan. Nah, itu dari kompleksitas. Jadi sekarang kan tuntutannya orang bisa ini, bisa itu, bisa ini, gitu. Seperti itu. Makin rentannya organisasi.
Nah, nanti kedepannya organisasi ini, ya tadi, semua tanpa batas kan gitu ya. Jadi organisasi kan untuk organisasi, batasan gitu ya. Terus kan sekarang organisasi juga bisa diawasin semua kan, kalau semuanya pakai grup, pakai apa kan semua bisa diawasi. Jadi rentan ini. Dilarangnya privasi. Nah, sekarang orang kadang-kadang bukan melindungi privasi, malah mengumbar privasi ya. Update status, terus GPS-nya on terus gitu ya. Kemudian bukan lagi di itu ya, malah tiap kali update status yang setiap detik ini update status ya. Sehingga malah lagi privasi ya, semuanya diumbar seperti itu. Pengangguran dan pemindahan kerja jelas ya. Jadi yang dulunya harus banyak orang karena dulu konvensional berubah menjadi digital misalkan itu tentunya untuk pengangguran dan pemindahan kerja. Siapa yang menguasai teknologi sekarang yang paham, nah itu yang masih eksis gitu ya. Seperti itu. Pokoknya tanggung jawab profesinya tadi orang bisa ngaku jadi siapa saja, bisa menyalahkan siapa aja karena ya tadi, tapi nanti semuanya ada rekam digital gitu ya. Jadi kadang-kadang orang mengaku jadi siapa terus mencemarkan nama baik dan sebagainya ya. Nah, kaburnya citra manusia, ya manusia yang sekarang jadi gitu ya, kita siapa gitu ya. Sekarang lagi pakai filter, pakai apa gitu ya. Jadi sekarang sisi humanity-nya kurang. Jadi apa saking sosialisasinya paling tinggi gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang karena merasa di dunia maya, dia berani gitu ya. Terus kemudian menginginkan satu sama lain, seperti peduli dan sebagainya. Oke, kemudian bagaimana langkah menghadapi dampak pemanfaatan TI gitu ya. Nah, berarti kan tentunya ketika kita inilah ada tadi dampak negatif gitu ya yang ditimbulkan oleh pemanfaatan TI atau penerapan teknologi informasi. Nah, jadi langkah-langkah yang kita harus antisipasi gitu ya. Pertama, desain yang berfokus pada manusia gitu ya. Jadi tetap ya visi humanity-nya yang perlu disentuh. Gitu. Karena apa? Itu yang nanti akan berkembang terus. Gitu. Dukungan organisasi gitu. Kenapa? Harus terus ada organisasi yang mengatur gitu ya. Di Indonesia misalnya sudah ada undang-undang cyber gitu ya. Kemudian sudah ada Kominfo mengatur bagaimana menyampaikan pendapat gitu ya. Dan lain-lain semua sudah diatur secara transaksi elektroniknya dan sebagainya gitu ya. Itu juga kan sekarang jadi badan-badan yang mengatur semuanya gitu ya. Nanti ada untuk keuangan, ada OJK yang mengawasi bagaimana bank digital atau transaksi digital dan sebagainya. Nah, tujuannya buat apa? Mengantisipasi tadi fraud gitu ya, curangan ataupun yang lain-lain gitu, seperti itu. Kemudian perencanaan pekerjaan. Nah, jadi kan sekarang sudah mulai bergeser nih kerjaan dari menggunakan konvensional makanan berubah menjadi spesialisasi. Nah, tentunya kita mempunyai persiapan-persiapan untuk bagaimana digital gitu ya. Seperti itu. Pendidikan juga sama, mulai bergeser sekarang dengan adanya kampus merdeka ya. Jadi dulu mah konvensional secara langsung sudah digital pakai tutorial seperti ini gitu ya. Jadi Anda bisa putar kapan saja, bisa pelajari yang tidak bukan siapkan yang secara langsung dan seterusnya. Kemudian umpan balik dan imbalan. Nah, ketika tadi ini kan pastikan kita selalu tingkatkan ya improvement, quality improvement-nya. Biar bisa lebih baik, lebih beradab, lebih berakhlak gitu ya. Terus nanti masukinnya seperti apa, secara feedback-nya apa gitu ya. Dan penguatan TI di samping kita misalkan efisiensi, kemudian layanan yang cepat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Kemudian meningkatkan kesadaran publik. Tadi semuanya teh ada aturannya. Semua teh kita sama seperti kehidupan nyata. Ada norma dan aturan yang harus ditaati. Aturan tertulis ya tadi undang-undang ya. Ada undang-undang ITE dan sebagainya gitu ya. Dan undang-undang yang mengikatnya. Terus juga ketika dunia maya juga sama ada hukumnya gitu. Kita jelaskan kepada publik. Ini sama seperti kehidupan nyata gitu ya, kita yang harus berbudaya baik seperti itu. Kemudian perangkat hukum. Nah, tadi bagaimana perangkat hukum yang nanti akan menegakkan aturan di dalam dunia cyber ya. Bagaimana nanti ada audit sisi informasinya, ada ketika ada suatu fraud atau kejahatan ataupun di teknologi ataupun pelecehan dan sebagainya, bagaimana perangkat hukum akan menindaklanjuti dan seperti apa.
Kemudian riset yang maju, ya. Jadi kan ini selalu berkembang terus ya, yang di mana teknologi itu tentu semakin cepat, semakin bagus, semakin usable, ya, yang nanti ya manfaatnya akan terus meningkat seperti itu ya. Jadi kita harus riset terus seperti itu, berhenti untuk kedepannya lebih baik itu seperti apa dan seterusnya. Oke. Kemudian kita berpikir tentang bagaimana beretika di komputer. Ada beberapa catatan, merupakan panduan moral yang mengatur penggunaan komputer secara informasi gitu ya. Nah, bidang etika komputer yang adalah pertama akurasi informasi kayak tadi ya. Sekarang kan informasi semuanya luar biasa ya. Copy paste diedit gitu kan. Nah, itu kan bagaimana kita harus akurasi informasinya gitu ya. Jangan hanya asal, apalagi bertujuan untuk hoax gitu ya, atau kebal publik dan sebagainya. Hak kepentingan yang tertuan, haki. Ini punya siapa tuh yang pertama kali? Contoh sekarang lagu ya, lagu mah tinggal itu mau di apa istilahnya diulang gitu, arrangement ulang segala macam gitu ya. Nah, tetap kan ada penciptanya gitu ya, yang kita harus saling menghargai. Software misalkan seperti itu. Oke, kemudian aturan tingkah laku juga sama kan diatur. Orang nggak boleh ini, orang yang bolehnya ini, cara menyampaikan pendapatnya seperti apa dan sebagainya. Sama seperti kehidupan. Gitu ya. Kerahasiaan informasi kayak tadi ada data-data yang rahasia, misalkan KTP jangan kita berikan ke sembarang orang gitu ya, hanya lembaga-lembaga yang memang berwenang. Kemudian kita nggak boleh disebarluaskan dalam media sosial gitu ya. Ada yang penting-penting tentang diri kita, KTP, OTP dan sebagainya gitu ya, informasi. Komputasi ramah lingkungan. Nah, komputasi ramah lingkungan yang tadi nanti kan sama ya, ke depannya itu kan berkembang terus ya. Nah, kan sekarang komputer bagaimana untuk menciptakan yang semakin mudah, semakin cepat, semakin simple gitu ya. Itu jangan untuk ramah lingkungan ya. Bagaimana sisi usable-nya dan sebagainya. Ya tentunya dengan bahan baku yang lebih sedikit kan otomatis mengurangi bahan yang kan ini ya, dengan daur ulang ataupun yang lain. Oke, nah ini saya ada menanyakan beberapa hal ya terkait dengan bagaimana pendapat Anda ya, apakah itu etis atau tidak etis misalkan. Misalkan contoh di sini, sebuah perusahaan mengharuskan para karyawan mengenakan emblem yang dapat melacak keberadaan mereka ketika bekerja. Nah, ini etis tidak etis, ya kan gitu ya. Kenapa penting? Kan bisa jadi bagi tertentu itu sangat penting ya karena tentang keselamatan. Tapi bagi tertentu bisa jadi itu adalah sudah melanggar privasi gitu ya. Diuduti kemana-mana. Ya, itu enggak terserah sudut pandangnya seperti apa gitu ya. Etis tidak etis mangga. Gitu. Seorang atasan membaca email karyawannya. Etis tidak etis. Ya, kan gitu ya. Nah, jadi atasannya mungkin secara itu berhak, tapi apakah boleh membaca email pribadinya gitu ya? Kan gitu. Seorang karyawan menggunakan komputer di tempat kerja untuk mengirim email kepada temannya. Ya, secara etika gimana nih? Kan sambil kerja tapi sambil juga ada kepentingan pribadi gitu ya. Nah, itu apa etis apa tidak etis? Gitu ya. Jadi Anda mencerminkan. Jadi kalau misalnya itu kira-kira secara etikanya bagus apa enggak? Anda bisa bekerja di tempat ini sambil jualan misalkan gitu ya. Etisnya gimana? Gitu ya. Kalau jam kerja normalnya mah kalau masih waktu kerjanya, jam kerjanya yang harusnya kan secara etika nggak boleh. Tapi kalau istirahat bisa jadi boleh. Atau ngomong langsung ke perusahaannya izin, boleh tidak? Gitu ya. Sambil berjualan kepada seperti itu. Kemudian seorang karyawan meneruskan email kepada pihak ketiga tanpa izin sendiri kan gitu ya. Siapa lagi data rahasia tiba-tiba dikirimkan ke orang lain yang memang itu kompeten. Nah, itu kan makan melanggar tata aturan, enggak tidak dipertimbangkan seperti apa. Jadi ya secara banyak aturannya apa etis apa tidak etis dan sebagainya. Oke. Kemudian ya ada yang lain misalkan seorang kaya menggunakan komputernya di tempat kerja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dengan contoh kayak tadi ya. Sama apakah seorang siswa menyalin teks dari web dan menggunakannya untuk tugas kelas mengarang kan gitu ya. Suruh mengarang pribadi ya nggak boleh. Atau ya tadi ya harus pinter
Buat referensi boleh, tetap bukan dicontek sama kasus. Oke, kemudian seorang yang telah diberhentikan memasang virus di komputer atasannya. Nah, itu tidak etis gitu ya. Seorang mahasiswa melakukan penelitian hanya dengan menggunakan web untuk menulis laporan gitu ya. Nah, itu kan nanti layaknya seperti apa? Nggak boleh copy paste semuanya, tentunya ada modifikasi, ada perbaikan dan sebagainya. Dan mana Anda menyumbangkan komputer dan perangkat mobilnya lamanya pada sekolah tempat, sedangkan dia membeli model yang lebih baru kan gitu ya. Nah, bisa jadi kan gitu ya. Nah, ini namanya nyumbang gitu ya, bisa jadi tadi tergantung sudut pandangnya apa itu seperti tidak. Suatu perusahaan menggunakan kertas daur ulang untuk mencetak panduan hak karyawan sebanyak bahannya dibagi kepada 425 karyawan kan gitu ya. Dia menggunakan daur ulang nih sebagian gitu ya. Itu malah bagus gitu ya. Teman Anda menggunakan jaringan kabel, tangganya untuk internet dan memeriksa email. Nah, kalau tangganya udah izin atau belum kan gitu ya. Nah, itu tidak etisnya seperti itu. Seorang menyalin novel terkenal di web dan mendorong orang lain untuk membacanya gitu ya. Ya tadi tergantung secara normal tidak pas ya, karena harusnya di websitenya dia pribadi ada ya, kita sediakan gitu ya. Tinggal link-link saja seperti kami harus ada izin dengan pemilikannya. Nah, kemudian juga nanti kita bicara tentang itu adalah tentang hak kekayaan intelektual, pemilikan intelektual ya. Nah, di sini ada nampak contoh kayak hari ini banyak kasus tentang kasino Indro Warkop ya, Warkopi. Nah, itu kan sama. Ada orang yang mirip sama persis dengan mereka, bikin lawakan-lawakan yang ngikutin pelawak yang dulu kan gitu ya. Nah, itu sudah hak pemilikan memang tidak boleh, apalagi namanya Warkop juga, cuma tambahin i saja kan gitu ya. Secara etika tidak ini gitu ya, dan apalagi ini sudah dilakukan hakimnya. Ya berhak yang punya ini pertama ya boleh menuntut dan sebagainya, ataupun itu secara hukum seperti itu. Tapi secara norma seni ataupun apa ya mungkin ya, tapi kalau sudah mencarinya itu yang bisnis tentunya ada perhitungan dan sebagainya. Nah, hak kepemilikan itu adalah hasil karya yang unik dan asli, misalnya penemuan seni dan proses nama perusahaan dan sebagainya kan gitu ya, serta logo. Ini penting didapatkan nanti kalau Anda punya perusahaan, logonya gitu ya, kepemilikan dan sebagainya itu bisa dipastikan. Nah, hak kepemilikan intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh seorang hasil karya mereka gitu ya. Seperti apa? Jadi kepemilikan intelektual merupakan hak yang dimiliki gitu ya, boleh didapatkan. Hak cipta memberikan hak eksklusif pada penulis dan sendiri untuk menduplikasi, menerbitkan dan menjual materi mereka. Karena yang mereka buat didapatkan atas nama dia, yang bisa memanipulasi, mengatakan adalah dia sendiri yang mempunyai hak gitu ya. Pembacaan adalah pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Nah, ini yang sering lah. Biasanya kan kalau kita buat belajar mungkin tujuannya bukan komersil, boleh saja lah ya. Tapi secara itu memang sebenarnya nggak boleh. Kalau misalkan kita ya kita nunggu beli, atau kalau nggak bisa nggak punya ya pakai yang gratisan seperti itu ya. Jadi sehingga memang tidak melanggar atau membuat pembajakan seperti itu. Oke, kemudian hak sosial komputer. Nah, hak sosial komputer. Menurut Deborah Jensen, hak sosial komputer sebagai ini hak atas akses komputer, nah gitu ya. Jadi semua orang tuh hak akses komputer, yaitu setiap orang berhak mengakses komputer dengan tidak harus memiliki kan gitu ya, biasanya di kantor di mana gitu ya. Sebagai contoh belajar tentang komputer dan memanfaatkan software yang ada, misalkan gitu. Kemudian hak atas kehadiran komputer pada awal komputer dibuat, terdapat kekhawatiran itu secara rumah sakit akan terjadi pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Tapi pada kenyataannya dengan keahlian di bidang komputer ini dapat membuka peluang kerja yang lebih banyak gitu ya. Sekarang banyak jamur-jamur gitu ya, bukan jamur-jamur, pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Nah, itu kan lebih berhasil semua gitu ya. Jadi dengan berbagai jenis perusahaan. Hak atas spesies komputer. Jadi pemakai komputer tidak semuanya menggunakan ilmu terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. Itu dan tentu diperlukan spesialis bidang komputer ya. Misalkan nanti untuk di komputer dokter nanti sekarang ada AI ya, artificial intelligence gitu ya. Komputer juga tanamkan smart learning gitu ya, pakai machine learning dan sebagainya. Hak atas pengambilan keputusan komputer, meskipun masyarakat tidak berarti pada saya dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut gitu ya. Oke, jadi hak digunakan seperti apa gitu ya.
Nanti ketika itu ini kita bisa ada yang difasilitasi itu digunakan seperti itu ya. Oke. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, diskusi tentang bagaimana pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi di dunia IT tentunya teknologi informasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, bisa perlu dipertanyakan ataupun jangan lupa juga absensi. Ya, terima kasih.